Misalnya orang seperti Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini. Kita tahu bahwa sampai hari ini Gibran itu tidak punya partai. Gibran itu misalnya selalu dikaitkan dengan Golkar, ada juga Gibran misalnya dikaitkan dengan Partai Gerindra. Ketimbang Gibran itu dikait-kaitkan dengan Golkar atau dengan Gerindra, saya kira kalau Gibran ingin maju bertanding di Pilpres 2029 yang akan datang, cukup Gibran itu bergabung dengan PSI atau cukup yakinkan PSI untuk mengusung maju Pilpres nantinya. Karena kita tahu bahwa PSI itu adalah partai politik yang paling Gibran Rakabuming Raka, PSI itu adalah partai politik yang paling Jokowi. Dan bahkan kita tahu Ketua Umum PSI itu adalah adiknya Mas Gibran, yaitu Kaisang Pangarep, yang saya kira masih bisa dibicarakan dari hati ke hati soal tiket maju dari PSI. Itu yang saya bayangkan, karena dalam Pilpres itu kan bukan partai yang dilihat. Yang dilihat itu adalah figur, sosok yang kemudian diusung. Per hari ini, saya kira Gibran itu punya modal sosial, punya modal kapital, popularitas, dan elektabilitasnya relatif kompetitif untuk bisa maju di 2029. Sekalipun nanti misalnya yang dihadapi itu adalah orang seperti Prabowo Subianto, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, itu yang saya bayangkan dengan pikiran-pikiran liar. Jadi, Gibran itu cukup bisa maju melalui PSI. Nah, yang kedua, orang seperti Anies Baswedan. Kita tahu bahwa pendukung Anies itu kan selama ini teriak-teriak, Anies dijegal, Anies ditolimi, Anies itu kemudian dalam tanda kutip ya dikucilkan secara politik dan seterusnya dan seterusnya. Anies Baswedan tidak perlu lagi capek-capek untuk mendirikan partai politik baru jika ingin maju di 5 tahun yang akan datang. Anies dan para pendukungnya tidak perlu lagi membuli PKS yang dinilai ikut meninggalkan Anies gara-gara tidak bisa maju dalam Pilkada Jakarta. Anies cukup misalnya meyakinkan Partai Umat, partainya Amin Rais. Kita tahu bahwa Partai Umat itu adalah partai yang paling Anies Baswedan selama ini. Dengan Partai Umat, Anies sudah bisa maju, mendapatkan tiket. Dan kita tahu bahwa Anies itu adalah orang yang saya kira popularitas dan elektabilitasnya kuat di atas rata-rata, bahkan menjulang sampai langit ketujuh. Ini kan gampang, sebagai sebuah pikiran-pikiran solutif yang saya kira, supaya Anies itu bisa maju di Pilpres. Begitupun dengan orang yang seperti Ahok. Ahok selama ini adalah sosok yang katanya punya pengikut banyak, punya pendukung banyak, dan adalah sosok yang sangat mungkin dia itu naik kelas menjadi calon pemimpin nasional. Nah, Ahok, kalau kesulitan mendapatkan tiket dari PDIP, bisa maju itu dari partai-partai yang lain, terutama partai non-parlemen yang butuh figur seperti Ahok. Karena Ahok itu popularitas dan elektabilitasnya katanya kuat. Oleh karena itu, Ahok tinggal yakinkan partai-partai yang tidak lolos parlemen siap mengusung Ahok, supaya partai non-parlemen ini ngasih tiket dan juga memberikan faedah dalam pileg. Siapa lagi nama-nama yang dikira top? Orang seperti Fahri Hamzah, yang selalu kritis dan kelihatan berpihak kepada rakyat. Fahri Hamzah bisa maju dari Partai Gelora. Cukup dengan Gelora, Fahri bisa tampil, bisa duet dengan Anies Mata sebagai pasangan presiden dan wakil presiden. Ini adalah orang-orang yang saya kira tinggal diuji apakah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengiris, menganulir ambang batas presiden 20%, orang-orang yang selama ini dinilai jagoan, dinilai top, punya basis massa, basis pendukung yang banyak, itu bisa maju di Pilpres di masa-masa yang akan datang. Cukup meyakinkan partai-partai non-parlemen supaya bisa ikut bertanding. Ya, teman-teman, salah satu juga yang menjadi heboh mengenai putusan MK ini di akhir tahun 2024, teman-teman. Ya, memang banyak sekali yang heboh di akhir tahun 2024 ini. Salah satunya putusan Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi mengubah tentang ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden. Itu nantinya akan berlaku ketika Pilpres 2029 nanti. Nah, itu yang ditanggapi oleh seorang pengamat politik, Adi Prayitno, mengatakan itu nantinya akan dipergunakan oleh Pak Jokowi memuluskan Gibran untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden atau nyapres, apalagi adik kandungnya adalah Ketua Umum PSI. Cukup Gibran bergabung di PSI saja, maka dia bisa menjadi calon presiden ke depan nantinya kalau diusung oleh PSI. Karena sekarang Gibran itu masih belum memiliki partai atau belum bergabung dalam suatu partai setelah dipecat oleh PDI Perjuangan. Dan itu artinya ketika Gibran maju sebagai calon presiden di tahun 2029, maka tentu kalau misalnya juga Bapak Prabowo maju, maka Gibran dan juga Bapak Prabowo itu menjadi lawan politik. Dan itu artinya bahwa Pak Jokowi meninggalkan Bapak Prabowo, tentu dia mendukung anaknya untuk bisa berkontestasi
dan bisa menang di Pilpres nantinya. Itu adalah ya pengamatan-pengamatan ya setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini. Dan bisa saja tidak tertutup kemungkinan ya, dan itu juga sudah dipastikan bahwa Gibran nantinya di tahun 2029 pasti akan mencalonkan diri lagi sebagai calon presiden, bukan lagi calon wakil presiden. Oke. Di sini dikatakan teman-teman, MK hapus presidensial threshold Adi Prayitno. Wow, keren. Sudah kembali ke jalan yang benar. Ya memang tuh teman-teman, kalau kita juga lihat dari sisi positifnya yang lain juga tentang penghapusan ambang batas ini ya di dalam Pilpres, maka itu juga memberikan ya kesempatan bagi anak-anak bangsa yang terbaik bagi negeri ini ya untuk bisa berkontestasi, karena tentu ya karena setiap partai politik itu baik yang kecil maupun yang besar, baik yang lama maupun yang baru ya pasti bisa mengusung jagoannya, calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak perlu lagi didukung oleh beberapa koalisi ya, karena bisa berdiri sendiri mengusung jagoannya. Dan itu yang dikatakan oleh Adi Prayitno itu juga memberikan satu kesempatan bagi anak-anak bangsa ini untuk bisa berkontestasi. Oke. Kita lihat di sini teman-teman, Direktur Parameter Politik Indonesia PPI yaitu Adi Prayitno mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi MK yang menghapus aturan presidensial threshold sebesar 20%. Nah, ia menyebut keputusan tersebut sebagai langkah berani yang membawa demokrasi Indonesia kembali ke jalur yang semestinya. Nah, menurut Adi Prayitno bahwa MK mengembalikan ke jalur yang semestinya bagi anak-anak bangsa bisa mencalonkan ya diri sebagai pemimpin di negeri ini ya, dengan tidak lagi bergantung kepada ya besarnya partai politik atau gabungan dari partai politik. Yes, MK hapus ketentuan ambang batas calon presiden dan wakil presiden 20%. Semua parpol peserta pemilu boleh calonkan jagoan, ujar Adi dalam keterangannya di aplikasi X. Nah, kemudian teman-teman, apa yang disampaikan oleh pengamat politik ini, yaitu Adi Prayitno. Adi menyebut keputusan ini sebagai kado indah di awal tahun 2025. Nah, ini adalah ya kado indah awal tahun 2025, katanya bahwa setiap ya parpol bisa mengusung jagoannya, dan itu artinya ya kesempatan bagi anak-anak bangsa ini yang punya prestasi, yang memiliki niat untuk memajukan negeri ini, tentu mereka mendapatkannya, karena tentu banyak yang diusung nantinya. Ya bisa saja ya 5 calon pasangan, bisa saja 10 ya pasangan calon, karena semua partai politik bisa mengusung. Oke. Adi menyebut keputusan ini sebagai kadohan indah di awal tahun 2025 yang membuka peluang lebih luas bagi semua partai politik untuk mengusung calon tanpa dibatasi aturan ambang batas. Wow, keren, MK sudah kembali ke jalan yang benar. Kado indah tahun baru 2025 katanya. Kemudian teman-teman, ya terpisah Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional PKN. Ya, kita lihat bagaimana dengan tanggapan ya Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional PKN ini, yaitu Anas Urbaningrum, yang menyambut baik ya, ini menyambut baik juga putusan Mahkamah Konstitusi MK yang menyatakan aturan presidensial threshold inkonstitusional. Dikatakan Anas, keputusan tersebut memberikan angin segar bagi demokrasi di Indonesia. Yaitu katanya angin segar teman-teman, karena ini sesuatu hal yang baru. Seluruh parpol peserta pemilu berhak mengajukan capres dan cawapres, karena MK memutuskan bahwa presidensial threshold inkonstitusional, ujar Anas dalam keterangannya di aplikasi X. Ia menyebut bahwa putusan MK ini sebagai langkah penting untuk memperbaiki sistem demokrasi yang selama ini dinilai tidak adil.
Ya, putusan MK ini adalah vitamin penyehat demokrasi kita sebutnya. Nah, menurut Anas ini teman-teman, bahwa karena selama ini ya demokrasi dinilai tidak adil, ya karena kita lihat juga bahwa di beberapa daerah, terutama di pilkada ini, banyak yang melawan kotak kosong, dan itu artinya bahwa bagi daerah-daerah tersebut tidak memiliki bagi putra-putri daerah tersebut tidak memiliki kesempatan untuk bisa berkontestasi menjadi kepala daerah. Nah, karena tentu hanya bergantung dengan ambang batas itu. Nah, jadi dengan sekarang ini bisa diusung oleh satu parpol saja, walaupun itu baru, maka tentu ingin memberikan angin segar, memberikan keadilan bagi negara atau bagi anak-anak bangsa dalam berdemokrasi. Menurut Anas, dengan dihapusnya presidensial threshold, ruang kompetisi politik menjadi lebih terbuka dan inklusif. Ruang dan kesempatan kompetisi politik Pilpres dibuka pembatas penyekatnya oleh MK, Anas menuturkan. Anas juga menyebut keputusan ini sebagai momen bersejarah, menyiratkan optimisme bahwa langkah ini akan memperkuat tatanan demokrasi Indonesia. Putusan yang historis kuncinya, sebelumnya diketahui MK memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden presidensial threshold pada pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, ucap Ketua Mahkamah Konstitusi MK Soehartoyo. Nah, itu teman-teman tentang tanggapan-tanggapan mengenai keputusan MK ini, dan tentu ini menjadi angin segar bagi sistem demokrasi kita. Sampai jumpa di video berikutnya.